kemarin kan abang udah kasih tuh setahun untuk sembuh. Ini untuk kedepannya gimana bang? Dengan Prabowo Indonesia gelap atau cerah? Aduh, jadi ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pasti ya. Jawabannya ini sangat tergantung kepada beberapa variabel. Variabel utama adalah bagaimana dengan masalah-masalah yang terjadi, yang ada isu-isu strategis, isu-isu kritis yang ada yang pada tahun 2025, ya kan? Apakah ini dapat diselesaikan oleh Pak Prabowo secepatnya dan dia tidak menjadi carry over, nggak terbawa di 2026 dan seterusnya, kan begitu? Nah, jadi begini, ini kan kalau kemarin kita saya nyimak itu ucapan Pak Prabowo itu ya. Nah, tapi yang saya tangkap substansinya itu agak aneh gitu. Artinya adalah di situ dapat simpulkan Pak Prabowo itu mengimbau DPR ya, untuk berkinerja lebih bagus, memiliki integritas lebih bagus. Tetapi Pak Prabowo tidak menjawab tentang tuntutan aspirasi rakyat yang sebagian besar sebenarnya ditujukan kepadanya. Ya, dalam artian tanggung jawabnya Pak Prabowo. Meskipun itu sebenarnya lebih utama, lebih domain dari anak buahnya, tetapi kan dia presiden, dia pemimpin tertinggi, maka semua tanggung jawab pemerintahan orang akan menoleh menuntutnya kepada Pak Prabowo. Masalah remeh-temeh seperti Sylvester saja yang tidak bisa dieksekusi, ya kan? Itu kan sama saja membuat negara kita ini zonder kejaksaan, ya kan? Terus masalah seperti remeh-temeh seperti juga jaga palsunya Pak Jokowi membuat kita ini seperti nggak punya kepolisian, nggak punya penyidikan. Kemudian masalah tentang Menteri Keuangan yang kena pusing mumetnya, dia melihat pajaknya tekor terus, ya defisit terus, turun terus, lalu dia mencoba berkreativitas dengan memungut pajak-pajak baru, dan kemudian juga ditularkan kepada pemerintah daerah, suruh cari sendiri anggarannya, lalu pemerintah daerah dengan jalan singkat, jalan dengan cara shortcut, mau mudahnya dengan menaikkan PBB. Maka meledaklah. Nah, terus, ya kan, kalau ini nggak bisa diselesaikan, ini terbawa, maka saya bilang Indonesia ke depan ini bukan Indonesia cemas, ya kan? Indonesia bukan Indonesia gelap lagi kan gitu kan? Mungkin saja Indonesia sekarang, gitu kan? Jadi ini yang harus bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang tidak tak terbatas. Kalau itu istilah dari Konstitusi tahun 1945 dulu ya, tidak tak terbatas. Nah, dianalogikan orang seperti presiden itu kan seperti Tuhan yang berjalan di bumi gitu, ya kan? Dia bisa buat apa saja kok. Tapi kenapa dalam hal ini Pak Prabowo terlihat tidak mampu, gitu. Dia inkompeten, dia tidak percaya diri. Ada apa? Kan ini yang menimbulkan kekecewaan besar bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi ke depan ini nanti kalau Pak Prabowo tidak berubah 180 derajat, ya, tidak lebih mendengar kepada orang-orang yang jauh yang di luar lingkaran kekuasaannya, dan kemudian mengulangi kesalahannya, yaitu dengan melakukan pengalihan atas uang APBN ratusan triliun untuk sebagai tentara, maka tidak ada optimisme kita ke depan, ya kan? Indonesia akan lebih buruk gitu. Jadi kalau kemarin saya katakan taruhan potong telinga kalau bisa 6% atau 8%, ya saya bilang taruhan potong kepala saya kalau bisa 8% kan gitu. 6% tapi kalau bisa potong kepala saya. Karena nggak mungkin secara logika. Sementara kan Pak Prabowo ini kan orang sangat logis kan, orang jenius gitu. Tetapi untuk menghadapi atau memimpin sebuah negara ini kan nggak mudah, memimpin pemerintahan ini nggak mudah, ya kan? Bukan karena apa-apa, tapi yang paling utama itu adalah karena bagaimana dia memilih pembantunya. Kita lihat kemarin pemerintahan rejim Prabowo ini telah mencatatkan suatu noda hitam, yaitu dengan adanya korban. Waktu zaman PSB 10 tahun, setahu saya tidak pernah ada aksi yang menimbulkan korban kan. Jadi kalau untuk Pak Prabowo ini mau mudah gitu ya, mau mudah dan mau cepat untuk mengubah situasi dari yang negatif ini menjadi positif, lalu kinerjanya akan lebih bagus, mungkin ya, dan sangat logis kalau beliau itu minta nasihat dari Pak Presiden SBY. Karena bagaimanapun juga Presiden SBY itu kan adalah the best presiden yang pernah kita miliki ya. Pak SBY itu pertama jasanya yang luar biasa itu adalah
dia mengedepankan demokrasi. Beliau itu menegakkan hukum, ya. Lalu pada masa rejim Pak SBY itu kita melihat, ya, lembaga hukum itu bekerja optimal, ya kan. KPK menunjuk sesuai dengan relnya, bahkan terlalu kencang malah kan gitu. Kemudian Kementerian Kejaksaan, Kepolisian dan segala macam, tidak ada yang main hukum rimba. Bahkan saking patuh hukumnya Pak SBY itu dulu adalah kritik-kritik kepada dia pun yang begitu keras gitu, tajam segala macam, beliau masih bisa terima gitu. Boleh saja karena Pak Jokowi itu kan mantan presiden. Tetapi kalau Anda mau belajar, kalau Anda mau minta nasihat, kepada siapa nih minta nasihat? Kepada orang yang telah terbukti track record-nya luar biasa, atau kepada orang yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja gitu kan. Jadi salah memilih guru, salah memilih teman, ya berarti hasilnya berbeda, kan gitu kan. Nah, kita lihat sekarang begini ya. Untuk dalam banyak hal, Pak Prabowo memang harus mencontoh meneladani Pak SBY, ya. Bagaimana sikap Pak SBY terhadap kritik, bagaimana sikap SBY menghadapi krisis, bagaimana sikap SBY itu mengangkat Indonesia dari kehancuran, dari kas negara kosong, kemudian bisa berkali-kali lipat pertumbuhannya. Dan ketika datang badai krisis besar dulu pada masa mortgage itu, bank itu, Pak SBY bisa menyelesaikan itu dengan tenang, dengan tepat, ya kan? Diganggu pun dia oleh dulu yang namanya macam-macam calon pansus segala macam. Tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi kita. Artinya sistem itu berjalan. Nah, lalu ini mulai rusak ketika masa Pak Jokowi. Pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% sampai 6% itu tiba-tiba rata, flat, terjadi 5%. Dan sekarang turun jadi 4,8. Jadi begini, kalau mau sukses gitu kan, belajar sama orang sukses, ya kan? Dan kearifan yang dimiliki oleh Pak SBY ini kan jauh di atas Pak Jokowi kan gitu. Nah, jadi kalau yang lain Pak Habibie udah nggak ada, ya kan? Kalau Ibu Megawati oke, dia juga mantan presiden, tapi kan kita tahu ya bagaimana ceritanya. The best of the bestnya ya tetap Pak SBY gitu kan. Dan orangnya masih ada gitu. Jadi saya bilang alangkah sayangnya gitu. Kenapa nggak minta nasihat beliau ini gitu kan? Kenapa? Beliau ini kan jaringannya luar biasa, kearifannya luar biasa, pengalamannya sudah terbukti gitu kan. Jadi saya pikir kalau seandainya Pak Prabowo mau ya menghargai kemudian menempatkan dan tahu menilai arti penting dan strategisnya keberadaan Pak SBY ini, saya pikir Indonesia akan jauh lebih baik gitu kan. Gitu. Nah, jadi tidak hanya para kelompok-kelompok yang dekat ininya. Saya nggak tahu. Mungkin Pak Prabowo juga telah melakukan itu ya kan. Kita nggak tahu. Tetapi logikanya kalau Pak Prabowo telah meminta nasihat dari Pak SBY, ya tentu kan hasilnya beda ini. Kita akan lihat jejak-jejaknya gitu kan, betul kan? Nah, jadi cuma dua jadinya usul saya. Tiga saran saya. Satu, selesaikan masalah yang lama-lama. Yang kedua adalah jangan ulangin lagi kembali segala macam itu ya. Yang kedua, prioritaskan penegakan hukum. Dan yang ketiga ya, Pak Prabowo sekarang masih beruntung, masih ada Bapak SBY. Tempatkan beliau dalam posisi yang seharusnya, ya kan, baik informal pun tidak apa-apa. Insya Allah Indonesia akan jadi lebih baik, gitu kan? Indonesia akan lebih jaya, gitu. Cerah gitu. Saya yakin sekali tuh, saya yakinnya gitu. Kenapa ya? Kalau orang sakit, ya, pergi ke spesialis lah, gitu kan? Yang sudah terbukti, udah profesor doktornya kan, gitu kan? Nah gitu. Demikian ya, Mas ya. Nanti kita sambung lagi. Saya lagi buru-buru nih, lagi ada mau sidang.